Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah tes dan rekomendasi kepada teman-teman adapter charger yang seperti apa yang cocok untuk charging atau recharging power bank. Seperti yang kita ketahui ya, input power bank itu ada berbagai macam ya. Ada yang inputnya ini seperti robot RT berapa ini? 180, inputnya 10 watt. Nah, seperti itu. Ada yang membutuhkan inputnya seperti ini, ada power bank Vivan. Nah, ini kita lihat inputnya berapa dia. Ini inputnya dia 18 watt, lihat ini. Nah, ada berbagai macam input. Ada yang inputnya ini bahkan ini lihat unit input, ini lihat input Type C 12 volt kali 5 ampere. Berapa itu? Sekitar 65 watt ya mungkin, atau silakan dikalikan sendiri, sekitar 50 sampai 65 watt itu inputnya dia. Apabila kita salah ya menggunakan adapter charger untuk charging power bank, misalnya ini ada mana ini adapter charger Anker 25 watt digunakan untuk charging ke power bank yang inputnya 65 watt, pasti yang kalah itu adapter chargernya karena dia mencapai pada titik maksimalnya dia 25 watt. Dihisap semuanya ke sini. Ini bisa bertahan 1 tahun, hebat ketika digunakan untuk charging ke power bank yang inputnya lebih besar dari output adapter charger itu. Nah, di sini saya akan melakukan tes ya dan analisis adapter charger yang seperti apa yang cocok yang digunakan untuk charging ke power bank yang berbagai macam input daya itu seperti apa performa dan cara untuk membeli adapter charger yang tepat untuk charging ke power bank. Simak videonya. Baik, pertama untuk power bank yang memiliki input daya 10 watt ya seperti robot RT180 ini, lihat ini cara melihat inputnya di sini. Ya ini micro input 5 volt 2 ampere itu dikalikan sama dengan 10 watt. 5 volt kali 2 ampere sama dengan 10 watt. Jadi kita mencari adapter charger yang minimal itu outputnya 10 watt atau 12 watt atau lebih bagus lagi yang 18 watt. Contoh ini ada adapter charger dari brand AOK. Lihat ini dia outputnya ya 5 volt kali 2,4 ampere sekitar 12 watt. Nah, ini bagus digunakan untuk charging ke power bank robot ini karena ada lebih daya 2 watt. Nah ya, jadi membuat adapter charger itu tidak terlalu panas ketika charging ke power bank. Mau lebih bagus lagi, cari yang adapter chargernya 18 watt. Contoh ini Ugreen. Nah ini ya Ugreen. Kita lihat outputnya dia berapa. Lihat ini output 9 volt 2 ampere sama dengan 18 watt. Nah ada spasi 8 watt ya karena inputnya ini 10 watt. Jadi enak ya. Adapter charger itu charging power bank tidak terlalu panas karena dia tidak mengeluarkan seluruh daya maksimalnya yang ada, sehingga membuat adapter charger itu tidak cepat rusak. Oke ya, sekarang saya tes seperti apa ya hasilnya ketika adapter charger 18 watt digunakan untuk charging ke power bank yang inputnya 10 watt. Oke, ini sudah saya hubungkan ke stop kontak ya adapter chargernya dengan menggunakan kabel charger dari brand MC Dodo CA1080 yang ada wattmeternya seperti ini. Dia support arus hingga 6 ampere. Oke ya, coba saya hubungkan ke power bank ya. 18 watt versus berapa? 10 watt. Kita lihat. Lihat. Nah, ini lihat ya. Dia outputnya adapter charger maksimalnya di 9,6 watt. Ini enak gitu ya. Adapter charger itu tidak terlalu panas ketika dia hanya menggunakan tenaganya 50% saja untuk charging power bank. Nah, seperti itu ya. Jadi saran saya ketika inputnya 10 watt, cari yang adapter chargernya 12 watt atau 18 watt. Sekarang coba untuk adapter charger yang berapa? Outputnya ini yang 12 watt. Saya coba yang dari AOK ini ya. Ini yang 12 watt. Coba saya hubungkan sekarang. Lihat. Nah, dia mencapai output 9,7 watt. Sama ya kayak menggunakan adapter charger yang 18 watt. Nah, kalau ini panasnya mungkin sedang lah ya karena ada spasi 2 watt sedang. Nah, seperti itu. Kalau mau yang lebih aman lagi adapter chargernya itu yang 18 watt. Yang rusak itu
ketika kita melakukan hal seperti ini ya, adapter charger yang daya inputnya tidak sesuai atau tidak reliable dengan power bank yang kita charging, itu yang rusak adapter chargernya, bukan power banknya. Power banknya dia tetap, dia akan menghisap sesuai dengan spesifikasinya dia, spesifikasi inputnya. Nah seperti itu. Yang kewalahan ketika adapter chargernya yang dayanya kecil charging power bank yang dayanya besar, yang kewalahan itu adapter chargernya yang jebol, bukan power banknya. Nah seperti itu ya. Jadi yang untuk power bank input daya berapa? 10 watt, lebih baik pakai adapter charger yang 18 watt, atau kalau kepaksa ya yang 12 watt seperti ini nggak apa-apa ya. Oke, sekarang rekomendasi atau adapter charger yang cocok untuk charging pada power bank daya input 18 watt. Contoh, ini ada power bank daya input 18 watt dari brand Vivan. Ini ya namanya Vivan VPB M10. Lihat ini dia input dayanya 9 volt 2 ampere sama dengan 18 watt. Ada juga power bank lain yang membutuhkan input daya 18 watt tapi outputnya 20 watt. Contoh ini, contoh misalnya ini Hippo, kok Hippo, maksud saya Baseus, ini 20 watt outputnya. Lihat ini ya. Nah ini 20 watt Baseus. Nah ini Baseus. Kita lihat spesifikasinya dia, inputnya dia ada di sini. Nah ini ya, dia Type C input 9 volt 2 ampere sama dengan 18 watt. Nah ya seperti itu. Dia juga input 18 watt walaupun outputnya dia 20 watt. Ada yang lain juga. Contoh ini dari Remax. Nah ini ya Remax, outputnya 22,5 watt. Kita lihat inputnya dia berapa. Nah lihat ini Type C input 9 volt 2 ampere 18 watt, maksimalnya dia di situ. Ada juga yang lain Sniper ya, Sniper PowerShot MX01. Lihat ini Type C input 15 watt 18 watt ya, 9 volt 2 ampere 12 volt 1,5 ampere itu berapa? Kalau nggak salah 18 watt ya, mohon dikoreksi hitung-hitungan saya kalau salah. Nah ya, walaupun dia outputnya 22,5 watt tapi dia tetap membutuhkan input 18 watt. Contoh yang lain ada lagi ini. Nah, ini Acmic Digimax Super Mini. Ini juga outputnya 22,5 watt ya. Tapi lihat dia. Nah, lihat ini. Lihat di sini ini. 9 volt 2 ampere ya. Sama dengan 18 watt. Itu beberapa power bank yang membutuhkan input 18 watt adapter chargernya. Oke, sekarang kita tentukan kita lebih baik membutuhkan adapter charger 18 watt atau di atasnya. Nah, kalau saran saya ya, itu lebih baik menggunakan adapter charger yang di atas 18 watt. Tapi kalau menggunakan adapter charger 18 watt tidak apa-apa, tapi saya lebih menyarankan di atasnya. Ini contoh adapter charger yang 18 watt misalnya dari brand Ugreen. Ini outputnya 18 watt, kita tes ya. Seberapa efektif gitu ya dia outputnya ketika digunakan untuk charging ke power bank yang memiliki daya input 18 watt ya. Nah, coba sebentar. Ini saya ambil dulu kabelnya. Coba saya gunakan untuk charging ke power bank Sniper ya, tadi yang memiliki daya input 18 watt. Ini adapter chargernya, lihat ini ya. Nah, di sini ini juga 18 watt ya. Oke, sekarang kita lihat dia. Lihat fast chargingnya aktif. Nah, PD aktif. Nah, lihat tapi dia realnya di angka 18 watt, cukup maksimal sekali. Nah, kalau seperti ini kasihan adapter chargernya dengan output 18 watt digunakan untuk charging ke input power bank 18 watt dalam waktu 1 jam. Ini pasti panasnya panas banget, di atas 45 ya. Coba nanti saya tes temperaturnya berapa ketika dia mencapai pada titik maksimal antara output ya dan input power bank ini. Nah ya, berapa temperaturnya. Jadi saya tidak menyarankan menggunakan adapter charger yang daya outputnya sama dengan daya inputnya power bank ya. Ini 18 watt, input power bank 18 watt. Kasihan power banknya. Oke, sekarang coba digunakan untuk menggunakan adapter charger lain ya. Misalnya dari apa yang dayanya di atas gitu ya. Ini ada misalnya dari brand, nah ini ya. Ini contoh Anker ya. Anker 25 watt. Coba ya. Sebentar, saya ambil dulu kabelnya. Ini saya menggunakan kabel dari brand Acmic ya, Acmic Digiline yang ada wattmeternya. Lihat seperti ini.
Nah ya, coba kolaborasi dengan Anker. Ini Anker 25 watt ya. Tadi kalau pakai Ugreen yang output 18 watt, dia juga mencapai output hingga 18 watt. Sekarang kita lihat ketika Anker 25 watt, dia mencapai output berapa? Charging di power bank yang sama ya. Lihat, dia mencapai pada output 18 watt. Nah ya, ada spasi gitu loh. 25 watt spasinya berapa? Ke 18 watt sama dengan 7 watt. Nah ya, ada nafas buat adapter charger itu sehingga tidak tidak merusak adapter charger untuk pemakaian charging power bank dalam jangka waktu panjang. Nah ya, seperti itu. Sekarang coba untuk pakai ini charging ke power bank lain, misalnya yang dayanya ini kan 22,5 watt ya. Sekarang coba untuk charging ke power bank ini Vivan yang memiliki daya output 18 watt, dia berapa? Sama ya, kurang lebih juga ini 17 watt kalau Vivan. Nah ya, ada nafas gitu loh ya, jadi enak gitu loh, adapter chargernya tidak terlalu bekerja keras. Nah ya, seperti itu. Contoh yang lain misalnya dari brand Acmic ini. Nah ini malah 19 watt. Nah ya, tetap masih ada nafas 25 watt ke 19 watt atau 20 watt ya, ada nafas 5 watt. Jadi aman ya, ke adapter charger, tidak merusak adapter charger. Contoh yang lain ini Baseus Bipo yang outputnya 20 watt, inputnya juga 18 watt. Contoh kita lihat saja. Nah ya, 19 watt. Nah ya, aman sekali ketika kita charging dengan adapter charger yang dayanya sedikit di atas dari input power bank itu. Sekarang coba ya adapter charger yang lain. Ini kan 25 watt. Contoh ini saya ada ini, apa namanya ini, Hypo Turbo. Ini daya outputnya 30 watt. Jadi lebih bagus lagi, tidak apa-apa, tidak merusak power bank ya. Pada dasarnya adapter charger itu mengikuti permintaan dari input power bank. Dia akan menyesuaikan sendiri karena ada sistem AI chargernya. Nah seperti itu ya. Coba ini 30 watt 18 watt inputnya, outputnya 22,5 watt. Kita lihat, dia juga berada di 18 watt ya. Lalu berapa? 20 watt. Stabilnya di situ, ada spasi 10 watt. Nah, aman adapter chargernya ketika charging ke power bank dengan model struktur daya seperti ini ya. Contoh yang lain misalnya ke Vivan ya. Berapa tadi ini? Kalau memakai adapter charger yang 30 watt, lihat 18 watt, 17 watt sama ya. Nah, seperti itu. Contoh yang lain tadi ke Acmic ya, coba. Nah, ini 21 watt malah, 21 watt, 20 watt, tapi tetap ada spasi ya. Dari 30 watt ke 21 watt ada spasi 9 watt. Nah, ya seperti itu. Contoh yang lain ini, yang Remax ya misalnya. Dia juga daya outputnya 22,5 watt, daya inputnya 18 watt. Kita lihat di 20 watt, 21 watt ya. Tetap ada spasi dan membuat adapter charger kita itu aman ketika digunakan untuk charging ke power bank. Nah seperti itu ya. Jadi rekomendasi adapter charger yang cocok untuk power bank yang memiliki daya input 18 watt ya. Mulai dari daya output power bank 18 watt hingga 22,5 watt. Lebih baik pakai adapter charger yang memiliki daya 25 watt atau berapa? 30 watt. Nah seperti itu ya, berdasarkan tes saya dalam video ini yang lebih baik seperti itu. Baik, lanjut tes adapter charger yang cocok untuk charging power bank yang memiliki daya input. Ini berapa inputnya? Sebentar ya, saya lihat. Input Type C 12 volt kali 5 ampere sama dengan 60 watt. Nah ya, kalau total outputnya dia 65 watt. Nah ya seperti itu. Jadi ini inputnya 60 watt. Nah adapter charger yang seperti apa yang cocok? Nah ya, tetap teori saya, silakan dilebihi dayanya sekitar 5 watt ataupun berapa watt, yang penting ada kelebihan. Nah seperti itu. Contoh ini ada 3 adapter charger, ini 33 watt, ini 65 watt, dan ini 100 watt. Coba ya saya tes satu persatu contoh adapter charger yang di bawah daya inputnya dia seperti apa. Nah ya seperti itu. Coba ini saya hubungkan dengan menggunakan kabel charger dari brand Acmic ya. Ini dari Esager ya, adapter chargernya GAN 33 watt seperti ini. Nah GAN 33 watt Esager. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Dia berapa? Nih, lihat langsung dia ditarik semua dayanya. Lihat ini
32 watt outputnya. Nah ya, sangat kasihan sekali adapter chargernya. Pasti ini overhot, nanti dalam waktu 30 menit sangat panas. Nah ya, seperti itu. Lihat ini. Nah ya, jadi saya tidak merekomendasikan menggunakan adapter charger yang di bawah berapa? Dayanya di bawah dari maksimal inputnya ini ya. Misalnya ini 33 watt, ini 60 watt. Kasihan adapter chargernya. Nah, seperti itu ya. Sekarang coba ya pakai adapter charger yang berapa? Ini yang 65 watt. Nah, ya yang output daya 65 watt. Ini saya juga ada dari brand unit. Nah, ya. Ini dia ini output type C 20 volt 3,25 ampere sama dengan 65 watt. Nah, ya. Ini juga dari unit, jadi sama ya. Power banknya unit, lalu apa namanya? Adapter chargernya juga unit. Sekarang kita coba ya berapa outputnya nanti. Ketika dari brand yang sama. 65 berapa? 60 watt, 65 watt. Sekarang kita lihat. Lihat dia mencapai pada input daya 62 watt. Di atas dari apa namanya? Di atas dari inputnya power bank ini kan inputnya secara spesifikasi berapa tadi? 60 watt, tapi dia 62 watt. Nah ya, ada spasi 3 watt, agak mengkhawatirkan. Jangan yang menggunakan 65 watt. Nah ya, seperti itu. Saya sarankan cari yang di atasnya ya. Lihat ini sama di 60 watt. Nah ya, ada spasi 5 watt. Untuk daya besar saya tidak menyarankan menggunakan adapter charger yang selisih 5 watt atau berapa ya. Yang agak diperbesar lah ya, agak ragu-ragu ya, tidak apa-apa sih, tapi menurut saya ragu-ragu ya. Nah seperti itu. Coba yang dari Baseus ini, ada saya Baseus apa namanya GAN 5 Pro yang support hingga 100 watt. Ini Baseus GAN 5 Pro 100 watt outputnya ya. Ini mungkin enak ya, ada spasi berapa? 40 watt ya. Nah seperti itu. Coba saya coba ya. Nah seperti ini dia Baseus GAN 5 Pro. Nah ya, oke, coba saya hubungkan ke power banknya. Lihat langsung di daya 60 watt. Mantap ya, ada spasi 40 watt, jadi enak gitu ya. Ada nafas yang lumayan banyak sehingga tidak merusak adapter charger. Eman ya kalau menggunakan adapter charger yang dipas seperti ini. Beli harga 300 ribuan. Kalau dibuat pas seperti ini, saya tidak menjamin ini bisa bertahan hingga 1 tahun. Walaupun sama-sama GAN-nya ya, ini GAN 65 watt, ini GAN berapa? 100 watt. Tapi jangan menggunakan untuk charging ya. Adapter charger ini jangan digunakan untuk charging ke power bank yang memiliki daya output sama ya. Ini 65 watt, ini 60 watt, mendekati lah ya. Jangan dispasi sampai 5 watt untuk yang dayanya tinggi. Nah ya seperti itu. Kalau menggunakan yang 100 watt ini aman, jadi tidak ada rasa khawatir dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Menurut saya ini masih aman untuk charging ke power bank yang memiliki daya input besar. Hal ini contoh, ini input 60 watt versus adapter charger 100 watt, sangat aman menurut saya seperti itu. Jadi saran saya menggunakan adapter charger yang di atasnya 65 watt ya. Dalam hal ini biasanya adanya berapa? Yaitu 100 watt ya. Sehabis 65 watt adapter charger itu kalau nggak salah kelipatannya 100 watt, ada yang 120 watt, mungkin seperti itu ya. Mohon dikoreksi bila salah. Baik, sekarang lanjut tes efektivitas dari adapter charger yang saya rekomendasikan, apakah efektif atau tidak ya. Nah, saya lebih merekomendasikan adapter charger itu untuk charging power bank dayanya harus lebih besar daripada daya input power bank. Sebagai contoh, ini ada Baseus 100 watt. Untuk charging ke power bank unit ini ya, yang memiliki daya 65 watt. Nah, saya lebih merekomendasikan seperti itu. Tujuannya agar temperatur dari adapter charger itu dingin, tidak terlalu bekerja keras adapter chargernya. Kalau menggunakan adapter charger yang sama, ini ada unit 65 watt. Nah ya seperti itu. Ini juga sama, jadi ini 65 dan ini juga power banknya 65. Kalau saya dengan daya antara adapter charger dan power bank yang sama tidak apa-apa, tapi saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan adapter charger yang dayanya lebih besar seperti tadi Baseus 100 watt. Nah ini ada juga Amino 45 watt. Nah seperti ini ya,
amino 45 watt, spesifikasinya ada di sini. Nah, ini. Nah, saya tidak merekomendasikan seperti ini ya, yaitu daya 45 watt untuk charging ke power bank yang dayanya 65 watt. Kasihan power banknya, maksud saya adapter chargernya, nanti dia outputnya akan mencapai maksimal dan cepat panas. Adapter chargernya akan bekerja secara maksimal atau bekerja keras. Nah, seperti itu. Sekarang coba saya tes efektivitasnya ya. Pertama, coba untuk menggunakan adapter charger yang daya 100 watt dahulu ya. Nah, seperti itu. Nanti kita cek temperaturnya dia mencapai hingga berapa derajat Celcius. Oke, ini sudah saya hubungkan ke stop kontaknya ya, seperti ini ya. Adapter charger Baseus GaN 100 watt. Saya menggunakan kabel PD Acmic Digiline yang support hingga 100 watt. Ada wattmeternya juga ya. Sekarang saya hubungkan ke power banknya ya, ke power bank unit. Oke, sekarang kita lihat dia outputnya mencapai hingga berapa watt ya. Lihat ini, lihat. Nah, start dari 0% ya, lihat ini. Nah, dia lihat outputnya mencapai hingga 62 watt, lihat ini. Nah, cukup maksimal sekali ya. Nah, jadi ada spasi ya, dari 100 watt ke 62 watt ada spasi sekitar 40 watt. Jadi adapter chargernya ada nafasnya 40 watt, jadi dia tidak terlalu bekerja keras. Tapi kita lihat ya, temperaturnya dia nanti mencapai hingga berapa derajat Celcius. Coba saya kasih timer ya. Nah, seperti ini. Coba saya charging menggunakan adapter chargernya sekitar 30 menit ya. Nanti kita lihat temperaturnya mencapai hingga berapa derajat Celcius. Start timernya dari sekarang. Baik, sekarang sudah di menit ke 30 menit ya. Nah, ini ya 29:58 menit. Sekarang kita cek ya. Untuk dayanya, outputnya itu mencapai hingga berapa watt. Lihat ini. Dia berada di daya 54. Tadi 62 watt. Nah ya, terjadi penurunan daya berapa? 10 watt ya. Dari 62 ke 52. Stabil di angka 52 watt. Nah ya, seperti itu. Jadi adapter charger 100 watt stabil di angka 52 watt, dia jalan 50%. Pasti temperaturnya perkiraan agak dingin ya. Sekarang kita cek ya, dia temperaturnya berada di berapa derajat Celcius. Lihat ini, dia berada di daya berapa ini? Paling tinggi 40 berapa? Iya, masih naik. Nah, lihat ini masih naik. Nah, stabil di 49 derajat Celcius, kategori masih apa? Hangat. Saya pegang hangat normal. Nah ya, belum hangat menyengat ya kalau 48-49 derajat Celcius itu. Nah, seperti itu ya. Jadi menurut saya cukup efektif ya ketika menggunakan adapter charger yang dayanya lebih besar dibandingkan dengan power bank yang kita charging. Sekarang coba ya, kita ganti untuk charging ke adapter charger yang lain. Nah, seperti itu ya. Baik, sekarang lanjut tes untuk charging power bank yang dayanya 65 watt ya, dengan menggunakan adapter charger juga yang dayanya 65 watt. Ini dari unit ya, adapter chargernya. GaN yang outputnya 65 watt, tetap menggunakan kabel dari brand Acmic ya, Acmic Digiline. Nah, oke ya, saya hubungkan sekarang. Oke, lihat ini start dari 0 lagi ya, biar adil semuanya akan saya charging dari 0 sampai 30 menit dia terisi hingga berapa persen. Nah, ini lihat ya wattmeternya. Nah, lihat ini, dia outputnya sama kayak di Baseus mencapai hingga 62 watt. Nah, ya seperti itu. Sekarang kita tunggu ya, dia sampai 30 menit terisi hingga berapa persen dan temperatur adapter chargernya ya, dia mencapai hingga berapa derajat Celcius dengan perbandingan power bank 65 watt dayanya, lalu adapter chargernya 65 watt. Start timernya dari sekarang. Baik, sekarang waktu menunjukkan sudah 30 menit ya. Sekarang kita cek temperatur adapter chargernya ya, mencapai hingga berapa derajat Celcius. Nah, lihat ini ya, dia mencapai pada titik tertinggi sekitar berapa? Berapa? Sekitar 62 ya, titik tertingginya 62 derajat Celcius. Nah ya, sangat panas sekali. Nah, ini kategori panas menyengat. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang nyaman. Nah, ini pada perbandingannya
adapter charger 65 watt, power bank 65 watt dengan struktur daya yang sama. Dia panasnya seperti ini. Sekarang kita lihat dia berapa watt outputnya di persentase baterai terisi 35%. Dia mencapai sama ya kayak di Baseus 48-50 watt. Nah ya seperti itu. Jadi kalau menurut saya menggunakan adapter charger yang sama dayanya dengan power bank yang kita charging kurang recommended karena dia panasnya maksimal sekali atau panas menyengat ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya. Baik, sekarang lanjut tes. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, dia ada LED-nya nyala seperti ini ketika dihubungkan ke adapter charger. Oke, ini sudah saya hubungkan. Kita lihat outputnya dia bisa mencapai hingga berapa watt. Dari teori amino ini output maksimalnya 45 watt. Lihat dia. Di sub hingga output maksimalnya mencapai hingga 46 watt. Nah ya, di atas spesifikasinya dia. Nah ya, seperti itu. Power banknya menggunakan daya 65 watt. Oke ya, kita tunggu sampai 30 menit seperti apa temperaturnya. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan di menit ke 30 menit ya. Nah, sekarang kita cek temperatur adapter chargernya seperti apa ya. Dengan perbandingan adapter charger 45 watt digunakan untuk charging power bank 65 watt. Saya cek temperaturnya sekarang. Lihat ini. Dia mencapai hingga 70 derajat Celcius, sangat-sangat panas sekali ya. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya kurang efektif ya ketika kita menggunakan adapter charger yang dayanya itu di bawah dari daya input power bank yang hasilnya bisa kita lihat temperaturnya sangat tinggi. Nah, ya seperti itu. Baik, jadi kesimpulannya untuk recharging power bank saya sarankan untuk menggunakan adapter charger yang dayanya lebih besar dari input power bank itu sendiri ya. Nah, seperti itu. Robot RT180 daya inputnya 10 watt, gunakan adapter charger 18 watt, itu cukup bagus. Contoh yang lain ini ada power bank 3 ini semuanya memiliki input 18 watt. Acmic Digimax, Vivan VPP, Baseus Bipo ini dayanya 22,5 watt, ini daya 18 watt, ini 20 watt, semuanya menggunakan input adapter charger atau input recharging 18 watt. Gunakan adapter charger yang misalnya ini ada Anker 25 watt, itu bagus untuk recharging power bank yang ini tadi saya sebutkan apa namanya Acmic, Baseus dan Vivan, atau gunakan Hypo Turbo yang memiliki daya output 30 watt, itu lebih bagus ya dan aman gitu loh. Ke adapter charger bisa memperpanjang usia pakai adapter charger kita ketika digunakan untuk charging ke power bank. Tadi contoh ya dalam hal tes temperatur tadi menggunakan power bank unit yang dayanya 65 watt. Ketika menggunakan adapter charger Baseus GAN 5 Pro temperaturnya bagus sekali karena dayanya dia lebih besar ya. Tadi berapa temperaturnya? Sekitar di bawah 50 derajat Celcius, kategori hangat. Nah ya seperti itu. Sedangkan ketika menggunakan adapter charger unit yang sama-samanya memiliki daya 65 watt, ini unitnya 65 watt, ini power banknya 65 watt, masih kategori temperaturnya agak menakutkan ya. Nah ya seperti itu. Tadi berapa? Sekitar 60 derajat Celcius. Nah ya, kategori panas agak menyengat. Bahkan yang lebih bahaya ketika tadi menggunakan adapter charger amino yang memiliki daya 45 watt untuk charging ke power bank 65 watt. Temperaturnya bisa mencapai hingga 70 sampai 80 derajat Celcius. Nah, jadi itu ya, saya menyimpulkan, saya menyarankan ya untuk menggunakan power bank ya ketika recharging gunakan adapter charger yang dayanya di atas dari input power bank itu sendiri. Jangan menggunakan adapter charger yang dayanya di bawah karena itu bisa memperpendek usia pakai adapter charger itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini.
Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video cara memilih adapter charger yang cocok untuk recharging powerbank, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli alat tes dalam video ini, bisa membeli, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.